Oke, balik lagi di podcast horor. Hari ini masih bersama Barokna di part 2 ya. Kali ini dia sendiri ada cerita pribadi dia, cerita horor. Oke, ini menceritakan tentang apa? Ini menceritakan tentang tentang si Mbak. Mbak siapa nih? Mbakmu atau Mbak siapa nih? Mbak yang aku temuin Oh, di jalan. ini Mbak horor, Mbak horor. Oke. Jadi awal mula ceritanya itu aku karena lagi nongkrong bareng sama Oke, si kucing ya kita sebutnya sebut ya? si kucing. Oke. Lagi nongkrong sama si kucing dan teman-temannya. Kapan ini kira-kira? Udah berapa lama? Kayaknya mungkin sekitaran bulan Juni apa Juli gitu. Hah? Tahun ini? Masih tahun ini. Oh, masih anget banget nih. Nggak apa-apa? Diceritain? Tidak apa-apa. Oke, lanjut. Terus sama si kucing ini biasalah, namanya juga pasangan kan ada lah berantem. Oh, lagi berantem. Berantem kayak bete-betean lah kan. Pulang dalam keadaan memang kita nggak menyelesaikan masalah. Jadi Tapi pulang bareng. Oh, diam-diaman dong. Ya pasti. Iya. Terus. Pasti. Terus aku ngelewatin salah satu tempat nih di jalan. Boleh disebutin tempatnya? Oh salah. Oke. Ini tempatnya terkenal. Oh, lumayan ramai di Balikpapan berarti ya? Banget. Ya. Iya, betul. Di sebuah tikungan. Mungkin kalau nanti orang ini nonton, si kucing ini nonton, dia akan tahu. Oh, iya, oke. Terus aku notice waktu di tikungan itu, aku dari jauh sudah ngelihat ada si Mbak. Berdiri? Iya, berdiri. Dari jauh udah kelihatan? Dari jauh sudah kelihatan. Jadi aku sempat ngelihatnya tuh secara sekilas, karena kan dia kan bentuknya nggak solid kan, hologram gitu. Dan aku memang nggak sepeka itu buat ngelihat sampai bener-bener full. Tapi bisa ngejelasin nggak? Itu bentuknya kayak gimana sih? Bentuknya tuh, ya Allah, semoga nggak kenapa-napa habis ini. Min. Okay. Agak takut soalnya. Bentukannya itu cewek ya, namanya juga Mbak ya. Yeah. Dengan posisi kuntilanak ya? Yes. Ya. Dibilang kuntilanak bukan. Kalau kuntilanak itu terkenal dengan meninggal karena hamil, karena anak. Kuntilanak tuh yang bolong perut depan belakangnya itu ya? Itu sebel bolong. Oh, sorry ya. Okay. Jadi aku nggak tahu ini kisah si Mbak ini tuh meninggalnya karena apa. Yang aku lihat itu adalah, ini aku contohin boleh nggak sih dia bentuknya kayak apa? Boleh. Gini, Allah. Jadi tuh yang aku lihat dari jauh, ini tuh Mbak nih, dia berdiri di tikungan agak jauh gitu, agak remang-remang. Iya. Dia gini. Sorry, aku contohin ya. Kasih sound effect ya. Iya, tolong dikasih sound effect ya. Dia begini. Jadi ya gini. Ah? Gini. Nah, Rambutnya ketutup di depan? iya, tapi panjang rambutnya. Oke. Mungkin yang rambutnya segini lah. Dengan posisi kepala begini. Oh, yang kayak begini? Iya, nggak ada lehernya nggak kelihatan. Oh iya, langsung bahu gitu? Iya, langsung bahu. Aku nggak tahu apakah karena dia bungkuk apa gimana. Terus Bajunya putih-putih gitu? Kayak putih tapi kuntilanak lo ya? darah semua, kotor darah gitu loh, yang di mana-mana. Terus yang aku takut adalah wajahnya hancur. Lo kayak gimana kan ketutup rambut? Tapi kan kelihatan Kak, sekarang kan karena kan nggak ditutup full gini. Oh ya, kayak samar-samarnya kelihatan bentukannya lah ya? Masih, karena kan aku juga nggak ngeliat sampai solid banget kan, dan kayak merah, kayak nangis darah gitu. Nah, matanya tuh berarti merah. kamu mata ketemu mata dia? Udah mata ketemu mata nih, udah mata. Dia ngeliat kamu juga? Udah, makanya aku notice kan. Dan habis itu karena posisi mungkin dia menyerap emosiku ya kan, karena posisinya aku lagi marah. Lagi marah ya. Terus juga mungkin posisinya gitu, kalau nggak salah aku lagi kayak marah terus agak-agak sedih gitu nah ya kan. Terus di jalan pulang aku lewat kita sebut aja lah. Biasalah Skalput kalau anak-anak Balikpapan tuh. Bentar, ini yang tadi lewat itu lewatin kamu ngeliat mulu atau gimana? Aku waktu ngeliat itu langsung malingkan muka karena sebentar takut. aja, hitungannya sebentar aja kayak ngeliatin. Tapi sudah sempat eye contact. Ya, udah dapet ketemu mata, udah lah ya, buang aja lah ya. Langsung kayak takut, setelah takut kan. Habis itu aku pulang Skalput lewat Bandara Sepinggan. Aku otomatis kalau lewat Bandara Sepinggan kita akan ngelewatin Makam Pahlawan yang di Gunung Bakaran itu ya. Di situ adalah gongnya, di mana di jalan itu aku langsung ini kan ya aku nggak meluk kan namanya marahan. Oh iya. Terus aku lebih langsung gini, langsung megang pahanya. Megang paha si kucing. Tapi langsung gue gini kan. Di cengkram keras gitu dan ya. aku nangis habis itu.
Aku nangisnya kayak sakit, aku sakit. Deng. Terus itu kamu nyadar ngomong gitu? Setengah sadar. Jadi aku nggak. Oh tapi ngerasa ya berarti ya? Aku ngerasa. Oke. Aku nih ngebatin kayak kamu siapa sih? Kok berani ngambil alih badanku gitu nah. Tapi kayak sakit. Aku pengen ikut. Yang aku inget ya. Aku pengen ikut kamu, bawa aku takut, selamatin aku. Itu mantanmu gimana reaksinya? Wah kenapa nih gitu? Dia Atau bawa motor gimana? kan abis kucan kram, dia memang sadar, dia termasuk orang yang peka. Oh dia tahu juga ya? Dia tahu juga, Oke. tahu. Abis itu berhenti, kita nepi. Aku udah sempat kayak mungkin Nangis kalau nggak lah ya? salah, udah nangis sampai ditawarin kita mau balik kah? Maksudnya Kita mau balik ini dalam artian kita kembali lagi ke tempat kamu ngeliat. Kita kembalikan, maksudnya kita doakan lah. Oh maksudnya dikembalikan itu karena dia udah nempel kamu, jadi kita harus datang ke tempat yang tadi. Iya, jadi kayak untuk diturunkan. Untuk dikembalikan. Iya dikembalikan. Iya dikembalikan. Bisa gitu ya? Bisa. Oke. Justru kalau misalnya sebenarnya bisa aja sih kalau mau ditaruh di sembarang, cuma Itu kan berarti kalau dalam arti kita tahu ya kita ketempelan di mana ya. Kalau tiba-tiba di jalan nangis gitu, bingung ngembalikannya gimana dong? aku sejauh ini aku nggak pernah pengalaman sih Kak. Aku pernahnya karena itu. Itu yang paling membekas banget gitu nah. Berarti karena memang tahu kan sebabnya kan? Iya, karena biasanya yang aku lihat itu adalah kayak ya udah sekedar lewat-lewat aja, nggak sampai yang aku sampai ketempelan kerasukan itu enggak. Terus aku nangis di situ, aku sampai kayak kamu mau diantar balikan. Kamu itu aku sempat ditanya beberapa pertanyaan itu sama si kucing. Kamu siapa? Aku yang di situ. Kamu apa? Aku mau ikut. Aku suka sama dia. Dia ini aku maksudnya. Aku suka sama dia, aku mau ikut. Nggak boleh. Udah dibilang sama dia nggak boleh. Sama si kucing udah nggak dibolehin. Akhirnya baca doa ya kan. Aku memang disuruh banyak-banyak baca doa di dalam kan. Doa, ada juga doa, tapi tanganku dipegang tuh. Doa, habis itu dia pergi, sempat hilang. Oke. Sempat hilang. Itu kamu sadar utuh? Sadar utuh. Kayak langsung kayak kenapa tadi gitu nah. Terus udah akhirnya aku pulang. Habis itu aku pulang sampai rumah. Aku pikir sudah stop. Iya. Di situ aja nggak lagi. Ternyata pas aku sampai rumah udah bebersih, udah mau siap tidur ini, udah mau tidur di kasur lagi teleponan biasa lah ya kan, video call, sleep call kayak gitu kan. Nah, ternyata dia datang lagi. Ikut sampai rumah hitungannya. Ternyata berarti. dia pergi tapi nggak jauh dari aku. Hanya untuk menghindar sebentar. Habis itu dia tetap ikut. Dia sempat berdiri lama di belakang pintu kamarku. Jadi antara ini kasur. Tapi kamu ngelihat itu posisinya dia ada di situ? Aku berusaha kayak paling ini lain yang lah. Aku pikir yang lain lah karena kan memang di rumah tuh ada lah. Disclaimer ya, ini wanita ini sensitif ya, bisa ngelihat di mana-mana dia ya. Oke, lanjut. Anggap aja itu tuh kayak kayak yang udah lewat-lewat biasa aja lah, yang ada di rumah. Oke. Buat aku udah biasa karena memang ini aku cerita sedikit ya Kak ya. Depan jendela kamarku tuh ada Mbak. Memang tapi dia cuma untuk di depan situ aja. Oh, penunggu di situ lah ya? Iya. Stay di situ nanti. Iya, benar-benar dia duduk aja depan jendela kamarku. Jadi kamarku Santuy tuh di lah lantai ya. 2. Dia duduk jadi kamarku lantai 2 jendela dan ini langsung gentengnya rumah tetangga. Dia duduk aja di situ. Ngecil gitu. Ngecil aja. Wadaw. Santai, Iya. santuy gitu nah. Tapi nggak ganggu ya? Enggak. Oke. Dia nggak berani masuk karena ada sosok Eyang Putri di situ di rumahku yang menjaga. Oke. Tahu batasan lah. Tahu batasan Tapi itu. ternyata yang masuk yang si perempuan ini, si Mbak ini tuh dia berani masuk. Mungkin si Mbak Putri ini dia lagi lengah, lagi nggak ada atau gimana. Masuk di kamar, aku udah berusaha kayak denial nggak mau. Aku udah nolak, aku nggak mau. Tapi tolonglah pergilah, ini bukan tempatmu. Tolong aja aku udah Oke. gitu. Terus nggak lama sini langsung nyamber di kaki. Tapi kayak itu gimana? aku udah ngomong sama si kucing kayak Oh, ini masih video call ya? Masih video call ya? Oke. Sleep call kan masih kayak aku pengen nangis banget ya. Kayak berat banget rasanya, kayak sedih banget rasanya. Langsung kayak nggak lama nih nyamber dari kaki ini kaki kan selimutan, hangat dong. Tapi ini dingin. Set, naik dia langsung ngunci ke aku dan aku nggak bisa ngomong apa-apa. Aku langsung kayak nangis lagi. Gue bilang. Dan si mantanmu ini ngeliatin
Tahu ya, Video berarti call ya? tahu. Dan karena sempat komunikasi terus. Dia nggak mau sampai sampai lengah gitu nah. Nggak mau sampai putus komunikasi kan. Bentar, apa dia juga tahu juga berarti? Udah ngerasa juga kalau kamu mulai juga tuh pas malam video callan itu? Tahu. Oh gitu mungkin Tahu. ya. Terus? Aku suka sama dia. Aku suka emosi kebenciannya. Suka emosi kebencianku. Emosi dendamku dia suka. Dia pengen ikut karena dia pengen ikut sama aku karena aku nih punya energi yang dia sukain. yang dia sukain, yang bisa dia serap lah. Oke. Tapi udah dilarang, nggak boleh, kamu harus pergi. Itu yang larang? Si kucing. Oh, berarti dia ini lewat kamu komunikasi sama si kucing dong? Iya, karena aku nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi kamu ngerasa? Aku tahu dia lagi ngobrol. Aku denger Kak, aku denger. Oh iya. Tapi memang suaraku yang berubah sama si perempuan itu. Habis itu aku nangis, kejar malam-malam jam 2 pagi. Jam 2 pagi itu sampai si mantanku ini ngomong mau diantar kah? Malam ini juga. Maksudnya diantar ke lokasi yang awal pertama ngelihat itu? Oke. Dikembalikan karena aku ngerasa juga sejatinya dia memang dari situ. Awal asal itu dari situ. Oke. Jadi aku ngerasa aku harus membalikan dia. Terus? Dia sopan santun lah, gitu kan. Aku nggak mau karena udah malam banget dan aku besok harus kerja juga. Tapi itu udah reda tuh, hantunya sudah menjauh lagi atau gimana? Sempat ditekan. Jadi yang nekan dia ini ada Yang si penjaga? yang putri sama ada penjaganya dari si kucing ini. Oh gitu, oke. Jadi mereka nekan, energinya mereka berdua ini besar. Nekan si perempuan ini, si mbak ini. Akhirnya mbak ini tuh mengalah, keluar dia. Oke. Abis itu Ini keluar bukan menghilang ya? masih ada jadi dia barengan ngecil. Iya. Dia standby depan jendela kamarku. Oke, sama yang lain-lain lah modelnya ya. Iya. Abis itu akhirnya aku sadar, aku ngomong sama dia aku ngomong sama si kucing ya, nggak bisa ini, besok harus dikembalikan apapun caranya, apapun alasannya, besok harus kita kembalikan. Jadi besokannya waktu kita jalan lagi tuh malam karena emang harus ngembalikan kan. Kenapa mesti malam? Sih? Kan aku kerja. Oh iya, masuk akal. Oke. Tapi kalau siang tuh bisa aja sebenarnya. Bisa kalau aja yang gini-gini sih, cuma kalau menurutku rasanya karena kalau aku pribadi lebih kayak aku ketemunya kapan ya aku harus kembalikannya kapan. Oh gitu. Memulangkannya sesuai dengan kapan aku menemukannya. Tapi sebenarnya kalau siang pun nggak masalah kan? Nggak masalah. Tapi cuma kalau malam tuh kayak memang hantu banget. Kalau malam itu munculnya malam terus. Atau memang malam tuh lebih enak gitu? Enak aja sih buat aku. Oh oke. Buat aku mau komunikasi atau apapun enak malam sih. Kalau siang tuh apa ya, kurang sih kayak rasanya. Kayak aneh aja gitu ya? Okay. Justru kalau siang itu nggak berasa apa-apa karena ngecil aja, santai aja, nggak. Bawaannya justru juga ya? Bawaannya yang santai. Justru lebih malam baru aktif-aktifnya itu nah. Oh iya. Dan lebih bisa berkomunikasinya malam itu ya? Okay. Kalau aku pribadi seperti itu. Aku balikin ke dia. Aku balikin malam itu. Di posisi itu? Di posisi yang sama. Aku bilang aku kembalikan kamu ke sini. Kamu nggak punya hak. Kamu nggak punya kuasa atas diriku. Oke. Tempatmu di sini. Sudah, habis itu aku kembalikan. Mau dia? Mau dia? Karena ditekan kan. Sebelumnya dia udah ditekan. Karena yang putri ini juga Mbak Putri ini juga nggak ikut. Jadi otomatis yang dari si kucing ini yang menekan itu. Di lokasi itu ya? Di lokasi itu. Jadi udah dia. Tapi kalau aku lewat tempat itu, kadang masih seliweran aja. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Cuma yang aku kayak membatasi. Maksudnya itu berarti itu mencari yang kayak kamu juga atau gimana sih? Gak ngerti juga ya aku. Mungkin apakah kalau yang dari aku sih mungkin karena kebetulan aja. Karena punya satu energi yang sama. Dan dia suka. Dan itu dia sempat marah karena sempat melawan. Iya. Waktu malam itu dia sempat melawan. Si kamunya? Dianya, si mbaknya sempat ngelawan. Maksudnya melawan sama siapa nih? Melawan sama si kucing waktu masih komunikasi itu. Oh gitu, oke. Gak mau, sudah sempat kayak. Oh dia sudah berkeras. Udah. Kalau aku ngerasa dia nge-flip deh, karena kayak sudah bukan dia sendiri, tapi sudah ada jadi dia, tapi sudah ada di belakang lagi terus. Ada layar-layarnya, tapi yang kayak
ini gelap. Mm. Dia mau nguasain, dia sudah menguasai. Jadi yang si gelap ini sudah menguasain si cewek dan si cewek ini mau menguasain aku, gitu nah. Oh, Kayak gitu. ada isinya juga Ada ternyata. isi-isinya sudah kayak gitu. Jadi ya dari aku kembali, energiku harus kuat, aku harus ngelawan, terus aku dibantu juga jadi ya lebih enak buat ngeluarinnya. Tapi itu berarti sudah malam itu udah dibuang gitu. Apa sih sebutannya, dibuang atau di apa sih? Bukan dibuang sih, kayak Dilepasin, dikembalikan lah ya, dikembalikan Iya, lah ya. balikan. Oke. Dan Karena- dia mau tuh. Mau nggak mau atau hitungannya? nggak mau, Karena energimu lebih kuat hitungannya iya, dari dia gitu ya. energiku lebih kuat Backupnya buat ya. kayak ngelawan dia. Karena kalau aku takut dan aku ngebiarin dia terus, Nempel terus. nempel terus sampai sekarang. Oh, Dan yang oke, diserap oke. itu kan energiku, dan otomatis kalau yang kayak gitu pasti aku bakal sering kepancing emosinya. Karena dia makannya itu ya? Iya, Emosi karena ya? karena Oke, itu oke. mancing. Dengan dia mancing aku marah, mancing aku buat sedih, itu makanan buat dia. Jadi dia semakin gede lagi energinya gitu. Jadi sampai sekarang itu masih ada di situ? Masih Masih sering kamu lihat juga? aku lebih menghindar. Tapi secara nggak sadar kadang Ngerasa ya, ada ya? Aku lebih kalau waktu lewat situ, aku nggak mau ngeliat ke tempatnya dia. Oh, gitu. Walaupun dia memang Dihindarin. mancing untuk mancing-mancing buat Tapi aku feeling noleh. tuh kayaknya masih ada ya? masih lah pasti itu kayak tempat dia. Kayaknya itu gara-gara mata ketemu mata nggak sih kayak gitu tuh? Kayaknya sih ya, kayaknya kalau aku seringan itu karena memang sudah kontak mata. Iya, dan dia ngerasa kamu bisa tahu dia. Mungkin dari situ dia Iya. suka ya? Mungkin dia ngeliat nyerap emosi itu sih Kak, yang kan aku bilang. Oh, ya karena posisinya juga lagi emosi. Lagi Betul, jelek bawaannya lah, moodnya lagi nggak bagus, moodnya lagi nggak ngedown. bagus. Kebetulan dia juga mata ketemu mata, mungkin di situ. Dan ya? dia punya perasaan, mungkin perasaannya dia sama, ya kan, yang apa ya sih, terakhir dia merasakannya seperti itu, dia Oh, melihat aku mungkin yang kayak begitu. gitu, jadi dia kepancing kan, jadi Dia makanya dia suka. sama nih, sudah kayak gitu, paling kayak gitu sih. Oke, jauh oke, ini, oke. Jadi sampai sekarang tapi sudah aman ya? Sudah lepas di situ ya? alhamdulillah sudah. Oke. Sudah. Jadi kayak gitu guys ya. Jadi untuk kalian yang lewat, nggak boleh disebut lagi tempatnya, cuman hati-hati aja kalau malam kalian galau dengan pasangan kalian, udah jangan terlalu bawa emosi, jangan lihat kiri kanan, fokus aja, jadilah orang yang lebih baik. Terima kasih Mbak Rokna. Thank you. Next part.